Shalom Jemaat Tuhan yang saya kasihi pada pagi hari ini. Selamat datang ke kebaktian online BM Pelita. Siap memuji Tuhan? Saya percaya setiap Jumat pasti rindu dan aus akan hadirat Tuhan dimanapun Anda berada pada ketika ini. Sebelum mulakan pujian dan penyembahan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan, apa yang telah kami lalui sepanjang dalam minggu ini. Tuhan, siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami serahkan setiap jemaat kami Tuhan, kira-kira dimanapun mereka berada pada ketika ini, apapun mereka alami, situasi atau masalah mereka Tuhan, kami mohon Roh Kudus terus bicara dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu pada pagi ini Tuhan. Terima kasih berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Let's praise Him this morning, church. Hallelujah. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Semuanya syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Makes the sun to rise, bring the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands and I bring my song, and all of my days, all of my rights, all of my wrongs, and I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you.
my brokenness and carries me when I'm frail and weak. Jesus, it is you who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulders, who holds my heart in his hands, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands, so I lift my hands, and I bring my song, and all of my days, all of my rights, all of my wrongs, and I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. So I lift my hands and I bring my song, all of my days, all of my rights, all of my wrongs, and I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. Yeah, so I lift my hands and I bring my song, and all of my days, all of my rights, all of my wrongs, and I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. To the one thing true. Jesus, it is you. Oh, to the one thing true. Jesus, it is you. It is you, Lord Jesus. It is you, Lord. You are the Savior of my life. You are, you are, you are.
Salam di dalam kasih Kristus dan selamat pagi dan selamat bertemu. Sekali lagi saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Pada pagi hari ini saya merasa bersyukur dan senang sekali dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekali lagi melalui pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Ya, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kuasa, dan Allah yang Maha Hadir. So, dimanapun kita berada, ya dimanapun kita bersatu di dalam keluarga kita, memuji dan menyembah Tuhan, kita percaya dan yakin bahwa Allah hadir bersama dengan kita. Maka itu Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya percaya melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberi kekuatan, dorongan, serta memberikan kita semangat terus untuk hidup di dalam Tuhan. Walaupun dalam beberapa minggu atau bulan yang telah berlalu ini kita belum lagi dapat berkumpul di dalam rumah Tuhan bersama-sama, namun itu tidak akan mengurangkan semangat kita untuk mencari Tuhan atau kekuatan iman kita di dalam Tuhan. Karena inilah saat yang sangat indah di mana kita bersama-sama mendorong keluarga kita, menguatkan keluarga kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya akan terus mengajak kita, biarlah kita mempergunakan waktu yang ada ini untuk bersama dengan keluarga kita berdoa bersama-sama, membaca firman Tuhan, serta mendorong satu sama yang lain. Inilah kerinduan dan harapan saya bagi jemaat Tuhan yang ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini telah saya ambil daripada surat 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Jadi saya akan membacakan bahagian firman Tuhan ini untuk kita di dalam terjemahan bahasa Malaysia. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Oleh itu, rendahkanlah diri kamu ke bawah tangan Allah yang berkuasa, supaya Dia meninggikan kamu pada masa yang ditetapkannya. Ya 7, serahkanlah segala kekhawatiran kamu kepada Allah, karena Dia mengambil berat tentang kamu. Saya ulangi. Oleh itu, rendahkanlah diri kamu ke bawah tangan Allah yang berkuasa, supaya Dia meninggikan kamu pada masa yang ditetapkannya. 7, serahkanlah segala kekhawatiran kamu kepada Allah, karena Dia mengambil berat tentang kamu. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat daripada ayat yang pertama pasal yang ke-5 ini, kita menemukan bahwa Petrus telah memperingatkan serta menetapkan dan menerangkan kewajiban para pemimpin-pemimpin gereja atau hamba-hamba Tuhan yang memimpin rohani jemaat yang ada. Jadi daripada ayat yang telah kita baca ini, kalau kita lihat pertama daripada ayat 5 dan sampai ayat 7, di mana Petrus memberi petunjuk kepada kawanan domba, yang dimaksudkannya adalah jemaat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat ada satu perkara yang saya rasa perlu kita sedari di dalam hidup kita sebagai umat-umat Tuhan. Mengapa Petrus memperingatkan jemaat Tuhan di dalam hal mereka hidup pada masa itu? Karena kita tahu bahwa surat 1 Petrus ini adalah satu surat yang telah dia tujukan kepada orang-orang yang percaya, yang berada di Asia Kecil pada waktu itu, yang dikatakan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah yang sedang berhadapan dengan tekanan, masalah dan kesulitan untuk mencari Tuhan dalam kehidupan mereka, oleh karena mereka berada di tempat yang bukan percaya kepada Allah. Jadi di dalam ayat yang telah kita baca, Petrus peringatkan mereka sekali lagi sebagai orang muda. Yang dimaksudkan di sini bukan hanya sekadar muda secara usia, tetapi memang melihat kedudukan para pemimpin gereja pada waktu itu. Mereka lebih tua memang secara umur daripada mereka yang
dia dorong di sini atau peringatkan di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam akhir bahagian ini daripada ayat yang ke-7, inilah hal yang ingin saya kongsikan kepada kita pada pagi hari ini. Di mana Petrus memperingatkan mereka, di dalam hal mereka merendahkan diri mereka, di dalam hal mereka berhadapan dengan hal-hal yang membawa kekhawatiran bagi mereka, jangan mereka merasa cemas. Jangan mereka merasa risau. Di mana dia katakan dalam ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiran kamu kepada Allah, karena Dia mengambil berat tentang kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, pada pagi hari ini saya membawa kita belajar daripada firman Tuhan ini dengan satu tema yang berkata, Allah mengambil berat tentang kita. Allah mengambil berat tentang kita. Mengapa Petrus memperingatkan para penerima suratnya ini? Supaya mereka sadar Allah mengambil berat tentang kamu. Ini memperingatkan mereka supaya apapun keadaan-keadaan yang mereka hadapi, apapun masalah-masalah, tekanan yang mereka hadapi, itu tidak akan mengubahkan arah tuju mereka, kepercayaan mereka, iman mereka dalam Tuhan, tapi biarlah mereka tetap berserah kepada Tuhan, karena Allah yang mereka percaya itu senantiasa mengambil berat tentang mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi saya dan Anda, ini satu perkara yang perlu kita ketahui dengan benar, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, adalah Allah yang senantiasa mengambil berat tentang kita. Mengambil berat berarti Dia senantiasa memperhatikan kita. Dia senantiasa memperdulikan kita. Dia senantiasa bersiap sedia menolong kita. Itulah yang dimaksudkannya mengambil berat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melihat seluruh tekanan Alkitab ini hanya ada pada 5 kata sederhana ini. Yang tadi, Allah mengambil berat tentang kita. Ini terdapat di dalam seluruh berita Alkitab kalau kita bacakannya. Keindahan perhatian Allah untuk umatnya digambarkan oleh si pemazmur dalam kata-kata ini, di mana dia berkata dalam mazmurnya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Si pemazmur menyatakan betapa ia mengetahui Allah yang dia percaya itu benar-benar Allah yang mengambil berat tentang dia, sehingga dia mengambalkan dia sebagai seorang gembala yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu Saudara-saudari, ya namun pun kiranya Tuhan Yesus tidak mengatakan terang-terangan bahwa Allah memperdulikan kita atau mengambil berat tentang kita. Tetapi apa yang Ia katakan dan lakukan adalah bukti nyata bahwa Allah senantiasa mengambil berat tentang kita. Ya Bapak Ibu, pada pagi hari ini, di dalam kita melihat bahagian firman Tuhan ini, saya ingin membawakan kita melihat bahagian manakah Allah senantiasa mengambil berat tentang kita. Yang pertama adalah Allah senantiasa mengambil berat tentang kita di saat kita memerlukan sesuatu. Ya, kalau terlihat di dalam ayat yang ke-7 tadi, Petrus katakan, serahkanlah segala kekhawatiran kamu kepada Allah, karena Dia mengambil berat tentang kamu. Dalam hidup kita sebagai manusia, Bapak Ibu, seringkali kita berhadapan dengan perkara-perkara yang merisaukan kita, yang membuatkan kita merasa khawatir, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab secara pribadi. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah yang kita percaya itu senantiasa mengambil berat tentang kita pada saat kita memerlukan sesuatu. Contoh yang pertama adalah kalau kita melihat dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 dan 32 di sana. Menyatakan bahwa Yesus, Dia memperhatikan kita pada saat kita
memiliki keperluan jasmani. Berbicara tentang hal keperluan jasmani itu berbicara tentang hal makanan. Itu berbicara tentang hal pakaian. Itu berbicara tentang kesehatan tubuh. Itu berbicara tentang keperluan harian kita. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, daripada bahagian ini kita diperingatkan bahwa Yesus senantiasa memperdulikan kita saat kita memerlukan sesuatu berkenaan dengan keperluan jasmani kita ini. Maka itu kalau kita lihat di dalam Yesus berbicara tentang hal kekhawatiran di dalam bahagian ini. Dia menggunakan gambaran tentang burung-burung ya. Mereka tidak menabur, kata dia, tidak membuat lumbung, tetapi mereka begitu riang karena Tuhan memelihara mereka. Apalagi saya dan Anda. Ciptaannya yang mulia. Pasti dia senantiasa memperdulikan kita saat kita memiliki keperluan jasmani. Contoh yang kedua, dalam bahagian dia mengambil berat tentang kita adalah pada saat jiwa kita gelisah dan berduka cita. Kalau kita lihat peristiwa yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Saat Lazarus meninggal, saat itu juga Yesus ada bersama dengan keluarganya. Menghiburkan hati Marta dan Maria dan orang-orang yang ada di Betania pada waktu itu. Saat kesedihan dan saat kedukaan. Walaupun pada waktu Marta bertemu dengan Yesus, kalau engkau datang sebelum ini, tak mungkin saudara saya Lazarus meninggal. Tapi Bapak Ibu, saya percaya kehadiran Yesus pada saat kegelisahan dan kedukaan mereka itu tidak terlambat. Dia tiba pada waktu yang tepat, di mana mereka memerlukan penghiburan, memerlukan dorongan, semangat baru. Nyata Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberikan sukacita yang luar biasa saat dia bertindak pada saat itu. Jadi Tuhan Allah mengambil berat tentang kita saat kita berada di dalam keadaan gelisah, berduka cita. Dan yang ketiga, di dalam bahagian ini saya ambil contoh di dalam hal ini juga. Dia memperhatikan kita di saat kita kehilangan orang yang kita kasihi. Berbicara tentang hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari, pasti setiap pribadi kita saat kita kehilangan seorang yang kita sayangi, yang kita cintai, pasti kita merasa tak ada kekuatan, tak ada daya lagi. Ya, tetapi Yesus hadir bersama dengan keluarga Marta dan Maria. Sehingga ia telah membangkitkan Lazarus semula, menunjukkan bahwa Allah sangat mengambil berat tentang keluarga ini. Dan saya percaya demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukan saya berkata saat kita kehilangan orang yang kita sayangi dan cintai, kita akan melihat kebangkitannya pada saat itu. Tidak. Yang saya katakan kehadiran, kepedulian Allah di dalam hidup kita. Kehilangan orang yang kita kasih. Dia akan mengisikan kekosongan yang dia tinggalkan itu dengan sukacita, damai sejahtera, pengertian, dan bahkan kekuatan baru. Karena kita mempunyai pengharapan di dalam Yesus ada hidup, di dalam Yesus ada kebangkitan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saat kita berada di dalam kesusahan, kedukaan, dalam kekhawatiran, yakinlah bahwa Allah yang kita sembah itu, saat itulah dia mengambil berat tentang kita. Yang kedua, di dalam kita melihat mengapa Petrus memperingatkan para pembaca suratnya ini supaya mereka menyerahkan segala kekhawatiran mereka kepada Allah karena dia mengambil berat tentang kamu. Karena Petrus sadar dan tahu bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang senantiasa mengambil berat tentang kita pada saat angin ribut melanda kita. Petrus, ia adalah seorang murid Tuhan Yesus yang telah mengalami keadaan ini.
Waktu mereka berada di dalam perahu menyeberang danau yang telah tercatat peristiwa itu di dalam Markus pasal yang keempat ayat 38 sampai 40, angin melanda, ribut, gelombang memukul perahu yang mereka naiki itu. Sehingga mereka membangunkan Yesus dengan mengatakan, "Tidakkah engkau peduli?" kata mereka. "Kita ini hampir atau mati," kata mereka. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ribut, kalau berbicara tentang ribut di dalam kita berbicara tentang hal yang dikatakan oleh firman Tuhan, seringkali kita kaitkannya tentang masalah kesusahan yang kita hadapi. Bermacam-macam angin ribut melanda hidup kita. Kita tidak tahu bila dia datang. Kita tidak tahu bila dia menyerang. Tapi Bapak Ibu, satu perkara yang kita harus ketahui. Saat angin ribut melanda hidup kita, saat kesusahan, kesulitan melanda hidup kita, ketahuilah saat itulah Allah mengambil berat tentang kita. Yesus setelah dia bangun, dia berbicara kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Saat itu juga perkara yang heran ajaib terjadi. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari, saat kita datang kepada Tuhan, saat kita dilanda oleh angin ribut, kesusahan, penderitaan apapun, saya percaya Tuhan akan bertindak. Di dalam kita melihat angin ribut yang melandakan kita juga, Dia juga atau Allah juga memperhatikan kita pada saat angin ribut membuat iman kita goncang. Ya Bapak Ibu saudara-saudari, walaupun kita mengakui kita adalah orang Kristen yang kuat, setia, membaca firman Tuhan dan berdoa, kadangkala ada saja satu angin yang kita rasakan begitu kuat, begitu kencang melanda hidup kita sehingga seakan-akan iman kita hampir lemah, hampir tenggelam. Ya, namun demikian kita harus sadar bahwa alasannya Petrus berkata di dalam ayat yang telah kita baca tadi, memperingatkan para penerima suratnya ini, para pembaca suratnya ini, serahkanlah segala kekhawatiran kamu kepada Allah karena Dia mengambil berat tentang kamu. Saat kekhawatiran itu dirasai oleh seseorang itu, saat itu satu penyataan bahwa imannya goncang. Kita syukur bahwa kita memiliki pribadi yang senantiasa mengambil berat tentang kita, yaitu Allah. Datanglah kepada Dia, serahkan segalanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketahuilah bahwa apapun angin ribut yang melanda hidup kita, sadarilah bahwa Allah senantiasa menolong kita. Itulah kerinduan si pemazmur di dalam pasal yang ke-40 ayat 18. Dalam dia berseru meminta pertolongan daripada Allah. Karena dia tahu bahwa Allah mampu menolong dia. Yang ketiga, Allah mengambil berat tentang kita berkaitan dengan perkara-perkara yang kekal. Kita adalah manusia yang lemah, manusia yang berdosa. Oleh karena Allah kita sangat mempedulikan kita, sangat mengambil berat tentang kita. Ia dengan relanya merencanakan keselamatan di dalam Yesus Kristus, anak tunggalnya itu. Oleh karena, kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai ayat 39. Di sana Paulus menyatakan bahwa Allah tidak mau berpisah dengan kita. Oleh itu, Dia telah menyerahkan anak tunggalnya Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Dia telah mengorbankan segalanya untuk kita. Bahkan anak tunggalnya Yesus Kristus. Dan ini membuktikan, menyatakan bahwa Allah kita mengambil berat tentang kita dengan hal yang kekal. Dia tahu
manusia yang berdosa itu mengalami penderitaan kekal, maka dia bertindak untuk menyelamatkan manusia itu daripada penghukuman dosa itu dengan memberikan anak tunggalnya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Karena dia ingin agar semua kita diselamatkan. Maka itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam kita mengetahui tentang hal ini, Allah mengambil berat tentang kita berkaitan dengan perkara yang kekal. Ini mendorong saya dan Anda. Kalau dia mengambil berat tentang hal yang sedemikian rupa, dengan rela memberikan anak tunggalnya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, bagi saya dan Anda, satu hal yang harus kita ketahui, dan jangan risau, jangan khawatir tentang hal-hal yang ada di dalam dunia ini, yang tidak bersifat kekal, tentang keperluan jasmani, tentang hal-hal yang kita lalui dalam dunia ini. Karena di dalam ayat yang ke-32 Roma pasal 8 ini mengatakan bahwa Allah tidak menghalang anaknya mengalami penderitaan, tetapi mempersembahkan anaknya sendiri. Tidakkah dia akan memberikan segalanya untuk kita? Di sini kita tahu daripada kalimat bahagian terakhir ini, tidakkah dia akan memberikan segala sesuatu yang lain kepada saya dan Anda, menunjukkan bahwa apapun sebenarnya hal-hal yang kita perlu, perkara-perkara yang kita perlu, Tuhan mampu melakukannya. Karena dia adalah Allah yang mengambil berat tentang kita. Maka itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, Allah sungguh mengambil berat tentang kita. Karena kita adalah ciptaannya. Karena kita ini adalah miliknya. Karena kita ini adalah anaknya. Oleh karena itu, apapun kesusahan, apapun angin ribut yang melanda kita, jangan lemah. Datanglah kepada Tuhan. Ia adalah Allah yang mengambil berat tentang kita. Apapun keadaan kita, apapun keperluan kita, apapun masalah kita, datanglah kepada Yesus. Dia sedia mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Karena di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, dia pernah berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu semua yang lelah karena memikul beban yang berat. Aku akan membebaskan kamu daripada beban kamu." Bapak, Ibu, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, karena Dia mengambil berat tentang kamu." Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah Bapa kami di surga. Allah Bapa kami yang kekal. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang maha hadir, dan Allah yang maha tahu. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur oleh karena firman-Mu berbicara kepada kami tentang pribadi-Mu kepada kami sekali lagi. Di mana Engkau adalah Allah kami, Allah yang senantiasa mengambil berat tentang kami. Namun pun kami adalah manusia yang lemah, manusia yang berdosa, manusia yang tak layak di hadapan-Mu, tetapi Engkau adalah Bapa yang sangat mengasihi kami. Engkau tidak pernah melihat siapa kami, Kau tak pernah melihat kepribadian kami saat kami datang kepadamu. Tangan-Mu senantiasa tetap terbuka, siap merangkuli kami, menerima apa adanya kami. Maka itu Bapa Surgawi, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa. Nyerahkan jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu tidak tahu apa keadaan mereka pada saat itu, tapi Engkau Allah yang maha hadir dan maha tahu siapa mereka, di mana mereka, dan apa keadaan mereka.
biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang akan terus membimbing, memimpin hidup rohani mereka, menguasai pikiran, jiwa, dan roh mereka Tuhan, supaya mereka senantiasa memandang kepada Engkau, menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa mengambil berat tentang kami ya Tuhan, di dalam hal keperluan jasmani kami, saat kami dilanda oleh angin badai percobaan, dan menyadari bahwa apa yang Tuhan telah sediakan untuk kami adalah satu hal yang kekal, hidup keselamatan yang daripada Engkau. Tuhan, hamba-Mu berdoa, dimanapun jemaat-Mu pada saat ini ya Bapa, biarlah Engkau terus memberkati mereka di dalam segala keperluan harian mereka. Berkati mereka Tuhan, cara kesehatan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan yang sehat. Hamba-Mu berdoa ya Bapa, bungkusi mereka di dalam kuasa-Mu, di dalam darah Yesus, supaya mereka dijauhkan daripada sentuhan atau jangkitan virus COVID-19 ini. Tuhan, hamba-Mu percaya hanya di dalam Engkau saja kami mendapat perlindungan yang sempurna, karena Engkau Allah yang berkuasa. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu di dalam usaha mereka, pekerjaan perniagaan mereka Tuhan, kebun ladang mereka, Engkau berkati mereka di dalam kehidupan mereka, supaya di hari-hari yang akan datang ini terus mereka melihat benar Engkau Allah yang memperdulikan hidup kami umat-umat-Mu. Hamba berdoa untuk anak-anak kami yang sedang meneruskan persekolahan mereka pada masa ini. Engkau terus lindungi mereka. Engkau terus berkati mereka dengan hikmat, kebijaksanaan daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, berkati mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan untuk mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini sekali lagi hamba bersyukur oleh karena Engkau telah memimpin kami. Daripada permulaannya kami mendengar firman-Mu. Walaupun hamba-Mu berhenti di sini, hamba-Mu berdoa, Engkau Roh Kudus terus melayani setiap hati, jiwa, dan roh kami, agar lebih jelas makna inti firman-Mu untuk kami pada masa ini dan seterusnya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk semua ini. Amin. Amin. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pihak gereja ingin memaklumkan bahwa gereja sudah dibuka pada setiap hari Selasa hingga Jumaat pada jam 9 pagi hingga 4 petang. Pada setiap hari Selasa, mari kita masing-masing mengambil masa untuk berdoa sebagai satu gereja, mendoakan perlindungan dan keperluan satu sama lain. Kelompok sel akan terus berlanjut seperti biasa. Sila hubungi ketua kelompok sel Anda untuk maklumat lanjut. Mulai bulan ini, persepuluhan dan persembahan dapat dihantar terus ke gereja kepada Sis Elizabeth Balan. Persepuluhan dan persembahan juga boleh diberi melalui cek, deposit tunai, dan online transfer ke akun gereja kita. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard, sekiranya Anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Sekian saja berita sidang pada minggu ini. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel Pelita Creatives untuk berita gereja setiap minggu. Shalom, selamat bertemu dalam kasih Kristus. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam tempoh PKP yang lalu, di mana kita
telah diarahkan untuk terus berada di rumah, dan ada juga di kalangan kita terpaksa melakukan tugasan dari rumah, dan ini merupakan satu cabaran buat kita semua. Namun ia merupakan kesempatan untuk kita meluangkan masa dan waktu bersama keluarga, diri sendiri, serta berpeluang untuk melakukan aktiviti ataupun hobi yang kita ingin lakukan sebelum ini. Walaupun keadaan masih tidak stabil, tapi saya percaya tidak menghalang kita untuk terus melayani Tuhan serta melakukan hal yang diperkenan olehnya. Mari kita bertekun dalam doa dan giat untuk berdoa antara satu sama yang lain. Jadi saya percaya kita sebagai keluarga Kristus akan terus memuliakan Tuhan dan berterima kasih untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dan terus bersyukur kepadanya selagi ada kesempatan diberi oleh Tuhan. Dan saya pasti itulah yang akan membuat kita berkenan di hadapan Tuhan dan akan meletakkan sukacita pada setiap umat yang mempercayai kepada Tuhan. Jadi saya ingin terus berdoa bagi setiap kita agar dalam keadaan baik dan sihat, dan terus memuliakan Tuhan dan terus bertekun dalam doa di manapun anda berada. Jadi sekian daripada saya, semoga kita berjumpa lagi dan Tuhan memberkati. Terima kasih atas penyertaan anda. Sila like, share dan langani video di Berita Kreatif. Kiranya dapat memberi berkat kepada banyak orang lain. Jumpa lagi di minggu hadapan. Tetap menjaga kesehatan dan tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.